Jalan keluar dari masalah ESAF belum kelihatan karena akhirnya banyak pihak yang terkait, dan jika semakin banyak yang terkait maka akan semakin banyak birokrasinya dan tentunya akan semakin lama kasus ini selesai. Namun ya, kita harus tetap menunggu apa hasilnya. Dan salah satu alasan kenapa belum ada hasilnya sampai sekarang, salah satu alasannya adalah Honda masih menginvestigasi motor yang karat dan patah. Pertanyaannya, butuh waktu berapa lama kalau hal tersebut kesalahan pabrik atau user? Dan butuh contoh kasus berapa banyak untuk mendalaminya? Apakah pengguna yang menggunakan rangka ESAF tidak pernah lapor ke dealer resmi, sehingga pihak terkait perlu waktu untuk mengumpulkan bukti? Menarik nih. Pernah kepikiran nggak sih kalian, motor-motor yang patah tersebut larinya kemana? Langsung ke tukang las atau ke dealer? Pertanyaan ini muncul ketika saya lagi browsing-browsing, ketemu satu hal yang menarik di website iwanbanaran.com. Di website tersebut tertulis judulnya yang sangat besar seperti ini. Dengan kata-kata AHM cari pemilik motornya, ini tentu saja menarik perhatian. Dan kita bisa menarik ulur ke bagian awal lagi. Apakah Honda tidak pernah mendapatkan laporan secara langsung dari dealer partner mereka? Dari sini saya sempat berpikir, kalau yang bikin konten di sosial media motor mereka patah semuanya memang Mr. Beast. Ditambah ada kata-kata seperti ini di website juga nih. Dan justru yang menarik gini, ternyata mereka cukup kesulitan mencari pemilik motor yang viral. Karena ketika ditelusuri dan kemudian di DM akunnya, mereka tidak pernah reply. Makin aneh kan? Pertanyaannya, Honda nge-DM akun yang mana nih? Kalau akun viral yang ini ya cukup kebangetan sih ya, karena tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ESAF, karena memang ya itu cuma cari sensasi aja. Dan juga ya motor tersebut adalah motor Honda Vario 125 dan motor tersebut tidak menggunakan rangka ESAF. Dan ini memang murni kesalahan si pembuat konten aja, emang cari sensasi. Dan ketika di DM AHM ya jelas nggak balas, soalnya ya bukan itu perkaranya dan dia memang benar-benar cari sensasi doang. Pertanyaannya, apakah Honda melakukan DM juga ke akun yang benar-benar rangkanya patah? Ya kita nggak tahu ya, karena yang dijelaskan hanya sebatas itu. Mungkin iya dan mungkin tidak, karena kasus ini dijalankan secara internal dan tertutup, tidak dibuka secara gamblang. Karena ya ini masih kasus internal sih jatuhnya, belum ada korban jiwa. Kalau udah ada korban jiwa baru kasus publik dan harus diberitahu ke publik prosesnya. Tapi ya jangan sampai ada korban jiwa ya. Kemudian dalam website tersebut ada kata-kata seperti ini. Pak Okta menegaskan, pihak AHM akan melakukan pergantian sasis penuh jika memang terjadi kesalahan pada pabrikan. AHM berjanji menuntaskan kasus tersebut dengan mengutamakan keselamatan para konsumen. Tapi sekali lagi nih, bukannya saya mencari-cari kesalahan ya. Untuk perihal AHM akan melakukan pergantian sasis penuh jika terjadi kesalahan pada pabrikan, apa harus masih dalam masa garansi aja? Atau yang sudah lama juga bisa? Sangat mengambang. Tapi itu kan berita yang diposting pada tanggal 17 Agustus lalu. Namun pada berita yang dikeluarkan oleh otodetik.com pada tanggal 24 Agustus, di website tersebut menuliskan, dalam penelusurannya, AHM menemukan sejumlah kasus kepada motor konsumen yang memakai rangka ESAF mengalami karat hingga patah. Dan pihak AHM memberikan komentar, berdasarkan temuan tim ada sepeda motor konsumen yang berkarat dan juga ada yang patah. Kami sedang mengecek untuk mengetahui penyebab case by case. Selain itu, AHM juga sudah mendata dan menangani konsumen yang mengalami masalah terkait rangka tersebut, meski diakui belum semuanya. Dia juga bilang jika ada konsumen yang mengalami hal serupa tetapi belum terdata, disarankan menghubungi bengkel resmi terdekat. Dari kutipan-kutipan berita tersebut, akhirnya muncul pemikiran apakah tidak ada yang ke dealer resmi jika rangkanya patah. Di sini yang nggak ada beritanya sama sekali. Malah uniknya adalah konten tukang las yang membenarkan rangka ESAF yang keropos malah lebih ramai dibandingkan konten orang yang ke dealer bawa motor rangka ESAF yang patah. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Kalau dari penilaian saya pribadi, salah satu faktor terbesarnya tentu aja orang-orang tersebut takut ke dealer karena masalah utamanya rangka dan harganya pasti akan mahal. Maka dari itu mereka segan ke dealer. Jadi daripada ke dealer untuk beli rangka baru yang harganya jutaan, mendingan ke tukang las aja. Hanya dengan beberapa puluh atau ratus ribu aja masalah selesai. Dengan demikian, dealer pun sepi komplainan perihal hal ini. Kemudian setelah viralnya rangka ESAF patah ini, mungkin yang sudah mengalami rangka patah sudah direstorasi juga. Jadi mereka enggan ke dealer untuk melakukan laporan. Ditambah ngapain lagi ke dealer kalau nggak ada recall atau pergantian secara gratis. Untung nggak kena. Ditambah pasti motor juga akan diteliti lebih jauh dan ditelusuri penyebab karatnya. Dan tentu saja hal ini akan memakan waktu yang cukup lama.
Jadi konsumen takut dirugikan dari segi waktu, kecuali dikasih motor pengganti sementara. Dengan demikian, dengan pihak AHM yang agak susah mencari rangka yang keropos tersebut, apakah rangka ESAF ini keropos beneran apa hanya isu-isu kompetitor aja? Untuk menyikapi hal ini sebenarnya sudah banyak konten kreator membuktikan kalau rangka ESAF memang karatan. Kita coba ambil satu contoh di channel Motor Plus. Di video tersebut mereka membongkar rangka dengan cara digerinda. Walaupun dari sisi luar terlihat tidak ada karat yang berarti, namun di bagian dalamnya semuanya karatan. Benar-benar ambrol karatan semua. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut bagaimana prosesnya, kalian bisa langsung nonton videonya aja. Boleh. Dan dari video tersebut itu adalah salah satu bukti kalau memang rangka ESAF itu karatan dari dalam. Dan video tersebut juga sudah banyak yang nonton. Pertanyaannya, apakah Honda akan menghubungi pihak Motor Plus? Kita nggak tahu, kita tunggu aja apa yang akan terjadi. Bagaimana nih menurut kalian? Rangka ESAF keropos ini asli atau palsu? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.